Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bicara tentang hidup ini adalah rekayasa Tuhan. Bilang, hidup ini adalah rekayasa Tuhan. Saudaraku yang tidak berkati Tuhan, apa itu rekayasa? Sebenarnya Alkitab hanya menulis kata ini. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini, ayat yang terkenal dari seorang bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang pernah mendapatkan mimpi. Dalam mimpinya berkas-berkas gandum dari papanya, orang tuanya, saudara-saudaranya menyembah, tunduk menyembah punyanya Yusuf. Jadi mereka mempercaya Yusuf akan jadi something, sesuatu yang luar biasa. Namun sisi yang lain, keluarga ini juga tidak percaya dan sekaligus merasa iri kepada Yusuf. Karena itu saudara-saudara, saya tadi memilih hidup ini harus atau adalah hasil rekayasa Tuhan. Nah saudara, kata mereka-reka, perhatikan kata mereka-reka. Kalau mereka artinya kalian atau mereka apa? Satu kata yang menunjukkan kepada orang-orang lain, mereka. Tapi mereka-reka, apa arti mereka-reka? Saya coba-coba buka cepat-cepat di kamus bahasa Indonesia dan saya menemukan kata mereka-reka artinya begini: menyusun, lalu mengatur, merancang, dan mengarang. Jadi ada 4 kata yang menuju pada kata mereka-reka. Mereka-reka itu artinya menyusun, mengatur, merancang, dan mengarang. Jadi kalau saudara lihat di sini dia bilang kamu siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Kamu mereka-reka artinya kamu yang menyusun, kamu apa? Mengatur, kamu apa? Merancang, kamu apa? Mengarang kehidupan ini, yaitu kehidupan yang dikarang supaya menjadi karangan yang jahat, diatur supaya Yusuf hidupnya jahat atau gagal, diatur supaya disusun dengan baik, supaya kalau bisa Yusuf punya kehidupan berantakan, lalu dikarang tadi atau dirancang tadi, supaya kalau bisa rancangan Tuhan tadi itu gagal dan batal. Tetapi saya suka dia bilang, tetapi apa? Berbeda. Allah mereka-reka artinya sama. Allah menyusun, Allah mengatur, Allah merancang, dan Allah mengarang. 3 kata ini, 4 kata ini bagus. Pertama apa? Menyusun. Kedua apa? Mengatur. Yang ketiga apa? Merancang. Lalu mengarang. Saya ingat waktu kecil-kecil dulu atau waktu SMP, kita suka diminta oleh guru untuk bikin karangan. Apalagi kalau masuk liburan, bikin karangan. Cerita, kalau orang Jawa bilang ngewes, asal omong. Jadi kita mulai omong kosong lebih banyak. Tidak di Jakarta juga kita tulis di Jakarta. Benar. Tetapi karangan yang dibuat biasanya berupa hasil karya. Karangan itu bukannya sesuatu yang negatif, tapi karangan itu biasa juga bentuk daripada hasil karya. Ya, biasa kalau kita kerja sesuatu, ini karangannya siapa? Ini karangannya si A atau si B. Jadi karangan itu bukannya menuju pada negatif, tapi bisa pada positif. Nah, saya begini, maksud saya begini. Saudara, di dalam dunia ini hanya ada 2 rekaan. Satu, rekaan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak ingin kita maju, tidak ingin kita berkembang, tidak ingin kita menjadi orang yang benar-benar luar biasa. Mereka ingin supaya kalau bisa mereka menyusun, mereka apa? Membangun atau mereka apa? Mengatur supaya hidup ini kalau bisa apa adanya. Tapi bagi Tuhan terbalik. Dia juga bereka, tapi dia bilang dia bereka untuk apa?
kebaikan. Artinya apa? Di dalam hidup kita ini ada dua master plan. Dengar baik. Di dalam hidup ini, di dalam hidup kita, siapapun Anda, ada dua master plan, ada dua perancang. Satu adalah Tuhan, dan satu saya sebut sebagai bukan hanya orang-orang yang tidak suka, tapi dunia. Saya gambarkan saudara-saudara daripada Yusuf adalah dunia. Orang-orang yang tidak menyukai Anda bertumbuh, Anda berkembang, Anda menjadi sesuatu di dalam hidup di masa depan Anda. Dua-dua sama-sama rancang. Setan ingin merancang tadi, membangun, merancang, mengatur, supaya kalau bisa Anda tidak mencapai goalnya Tuhan. Tapi Tuhan lain. Tuhan bilang tidak apa-apa. Kalaupun dia coba merekayasanya, saya akan memakai jalan rekayasa itu untuk mendatangkan kebaikan. Di Jakarta, di Surabaya, kalau tempat itu macet, polisi bikin rekayasa jalan. Jadi sebenarnya tidak bisa lewat situ, mereka bikin rekayasa sehingga tidak macet. Tujuannya satu, untuk kebaikan kota itu. Nah, tapi maksudnya begini, Anda harus pastikan bahwa Anda ada dalam rekayasanya Tuhan. Sebab kalau Anda tidak ada dalam rekayasa Tuhan, Anda berada di dalam rekayasa dunia. Sekali lagi, pastikan bahwa kita berada pada rekayasa Tuhan. Kalau begitu, saya ingin menyampaikan bagaimana kita tahu kita berada dalam rekayasa Tuhan. Sebab ada juga rekayasa pribadi kita. Kita ingin jadi ini, kita ingin jadi ini, kita ingin jadi itu. Bisa jadi kelihatannya itu rekayasa keinginan kita ingin atur, kita ingin susun supaya kehidupan ini lebih baik. Tapi kadang-kadang waktu kita susun itu, dunia, setan bisa masuk dalam rekayasa dirimu sendiri. Karena itu saya bilang, pastikan engkau ada dalam rekayasanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa yang saya maksud dengan rekayasa Tuhan? Yaitu saudara harus memahami tujuan daripada Tuhan merekayasa hidup ini. Mengerti ya? Saya berpikir begini, kenapa saya tidak jadi polisi? Kenapa saya tidak jadi tentara? Saya harus jujur kepada saudara, saya bukan orang yang sabar. Saya bukan orang yang gampang sabar. Dan saya bisa bayangkan kemarin saya lihat itu siapa Sambo, Ferdi Sambo. Sekali dia marah, lenyap nyawa orang. Saya pikir kalau saya di luar Tuhan, kalaupun saya dapat jabatan misalnya di kepolisian, kalau umur saya sekarang, teman-teman saya sudah pangkat tinggi ya. Ada yang sudah perwira. Jadi kalau saya sudah jadi perwira, bukan hanya saya menghancurkan orang lain, saya menghancurkan diri saya sendiri. Tapi saya suka Tuhan merekayasa pikiran saya untuk jadi polisi, tentara itu untuk dibelokkan. Saya tahu bahwa ada polisi yang baik, saya tahu ada tentara yang baik. Tapi kadang-kadang di dalam dua unsur ini kadang kalah. Orang sedikit menilai negatif, tapi itulah urusan mereka. Maksud saya begini, kalau Anda tidak berada benar-benar dalam rekayasa Tuhan, Anda sedang ada dalam bahaya. Dengar baik-baik. Kalau Anda tidak ada dalam rekayasa Tuhan, Anda sedang ada dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa saya bilang begini? Sudah perhatikan perjalanan Yusuf. Baru dimulai. Waktu dia dapat mimpi baru cerita. Alkitab bilang apa? Mereka benci dia, lalu mereka memasukkan dia ke dalam sumur. Lihat, rekayasa dunia itu sangat kejam. Kalau saudara tidak berada dalam rekayasa Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kecewa. Kenapa? Karena rekayasa Tuhan kan dia bilang, kamu berkas-berkasmu akan disebar oleh berkas-berkas saudara. Yang dilihat Yusuf adalah yang itu. Tetapi perjalanan oleh dunia rekayasanya terbalik. Dia masuk ke dalam sumur. Saudara, Yusuf bisa marah, Tuhan, kenapa model begini ya? Katanya engkau bisa merekayasa untuk mendatangkan kebaikan. Saya bilang, kalau engkau tidak berada dalam rekayasa Tuhan, hidupmu, engkau sedang ada dalam bahaya. Setan pada dasarnya sejak engkau lahir, dia sudah ingin menghancurkan. Dunia pada akhir saat engkau lahir, dunia sudah punya rekayasa atas hidup.
Jadi kalau kita tidak berada dalam rekayasa Tuhan, maka kita sedang berada dalam bahaya besar. Ngerti ya maksud saya? Nah, kalau saudara jalan terus, mereka bukan hanya rekayasa untuk di situ. Mereka rekayasa kalau bisa dia mati. Tapi mungkin masih ada belas kasihan, mereka jual saja ke orang Mesir. Ya. Sampai di sana kita tahu bagaimana rekayasa mereka adalah kalau bisa bikin gosip bahwa ini manusia tidak baik, dia ingin menggoda istri Potifar. Sudah begitu mereka merekayasa lagi sampai dia masuk dalam penjara. Saya belajar Yusuf itu persis seperti Ahok. Saudara lihat, Ahok itu luar biasa dalam rekayasa Tuhan. Saya anggap dia luar biasa. Tapi lihat, sekali dia kasih keluar kata yang sedikit dianggap salah, selesai dia punya hidup. Rekayasa Tuhan itu jahatnya ditanggung. Jadi kalau kita tidak berada dalam rekayasa Tuhan, dalam aturannya Tuhan, dalam menyusun susunannya Tuhan, atau dalam rancangan Tuhan, selesai hidup. Kata orang Jakarta, kelar hidup. Ada amin. Nah, saya tidak akan bahas tentang apa itu rekayasa Tuhan, tapi saya langsung saja membawa kita pada tanda, atau lebih tepat tujuan Allah merekayasa kehidupan seseorang. Dan kita belajar tentang Yusuf. Yang pertama, saudara tidak usah lihat gambar, ya, tadi pagi kayaknya gambar sama. Saudara lihat poinnya saja. Satu, biasanya tanda atau tujuan Tuhan merekayasa kehidupan seseorang itu ditandai dengan hidup pribadi seorang itu makin hari makin menjadi lebih baik. Jadi tanda bahwa saudara sedang ada dalam rekayasa Tuhan. Kita ini kan penjahat semuanya. Saya juga penjahat, ya kacau balau hidup saya. Tapi makin hari kita harus tahu bahwa Tuhan kalau merekayasa kehidupan seorang, hidupnya harusnya pribadinya makin hari makin lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, perhatikan tadi di dalam ayat yang ke Kejadian 50-20. Saudara lihat ayat ini menarik, saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya, merancangnya, mengaturnya, mengarangnya. Untuk apa? Kata yang pertama, untuk kebaikan. Jadi saudara-saudara, kebaikan tidak selamanya kita harus terjemahkan sebagai akhirnya dia jadi petinggi di Mesir. Tapi menurut saya kata kebaikan di sini lebih dari sekedar dia jadi petinggi di sana. Kebaikan yang dirancang Tuhan, rekayasa yang dirancang Tuhan adalah mengubah pribadi Yusuf untuk jauh lebih baik. Saudara belum mengerti. Begini, bagi Tuhan masa depan yang baik, jabatan yang baik, pangkat yang baik, kedudukan yang baik, tanpa dimulai dengan rekayasa kehidupan pribadi yang baik, maka semua yang baik di sana, saya selalu bilang, akan menghancurkan pribadimu yang baik. Dengan baik, saudara belum mengerti ya? Saya ulang perlahan-lahan. Kalau Tuhan hanya mengubah keadaan kita jadi baik, rumah kita jadi baik, mobil kita jadi baik, masa depan kita jadi baik, pekerjaan kita jadi baik, tanpa mengubah statusmu sendiri jadi pribadi yang baik, maka semua yang kita dapat, yang tadi saya sebut begitu banyak itu, akan menghancurkan pribadimu yang baik. Saya kasih contoh. Saya kenal, atau saya kasih contoh yang paling gampang. Saudara-saudara, orang-orang yang ada di DPR, ya tidak semua DPR, saya khusus DPR busuk. Saya percaya waktu mereka sekolah itu mereka punya tujuan adalah satu waktu jadi orang penting, orang baik. Tapi setelah jadi DPR, uangnya banyak, apa yang terjadi? Karena pribadinya tidak dipersiapkan dengan baik, waktu jadi DPR uang banyak tidak tahu mau bikin apa, maka gajinya, pangkatnya dapat digunakan untuk perkara-perkara yang jahat. Makanya Tuhan harus ubah yang pertama itu untuk kebaikan siapa? Bukan hanya sekedar masa depan Yusuf, untuk kebaikan Yusuf. Dia rancang Yusuf itu
Jadi luar biasa baiknya. Dari mana saya tahu baiknya Yusuf? Nanti kalau saudara baca pasal-pasal selanjutnya, ketemulah, atau pasal-pasal sebelumnya sampai pada pasal 50, itu kan saudara-saudaranya datang, tidak tahu ini Yusuf. Mereka datang cari makan di Mesir, lalu mereka tidak tahu, Yusuf tahu mereka. Ini penjaga ini yang dulu bikin beta ini. Jadi waktu ketahuan bahwa itu Yusuf, mereka ketakutan. Nah, bayangkan kalau pribadi Yusuf tidak menjadi pribadi yang baik, itu adalah kesempatan dia membunuh seluruh saudara-saudara. Betul ya? Lihat, Yusuf mencapai apa yang menjadi mimpi dan harapan orang-orang muda. Tapi Tuhan tahu bahwa kalau dia hanya naik, punya jabatan, punya kedudukan, punya kuasa, kuasa itu bisa membunuh saudara-saudaranya tadi. Tapi Tuhan bentuk hatinya jadi baik, sehingga pada waktu dia jadi orang baik, berkat yang baik itu dikelolanya dengan baik. Mengerti ya? Saya selalu bilang, saya bangga kalau ada jemaat kaum muda di sini, dan jadi dokter, jadi pengusaha. Tapi kalau engkau tidak ada dalam rekayasa Tuhan, tadi saya bilang, dunia akan menghancurkanmu, sekaligus karirmu akan menghancurkan. Sampai di sini saudara mengerti? Mengerti ya? Jadi sebenarnya jadi artis salah tidak? Tidak salah. Jadi tentara salah tidak? Tidak salah. Jadi pengusaha salah tidak? Tidak salah. Tapi kalau engkau tidak dibangun dari sekarang untuk menjadi orang baik, maka pekerjaan baik apapun yang kau dapat itu akan menghancurkan pribadi. Bahkan begini saudara, saya pendeta, Pak Vicky di belakang pendeta. Saya pendeta, ya kan? Makin terkenal, ada godaan untuk saya tidak jadi baik. Kalau saya tidak dibentuk dari masa-masa itu sebabnya dia bilang, tapi Allah merekarkannya untuk kebaikan. Mengerti ya? Jadi tanda Anda berada dalam rekayasa Tuhan, makin hari Anda bukan hidup makin jelek, tapi makin lebih baik. Makin lebih baik. Makin lebih baik. Baik dalam melayani Tuhan, baik dalam mengasihi Tuhan. Ya. Saya jalan selama 19 hari di di Jawa. Dan saudara tahu, bukan sekedar saya berlibur. Saya bilang, Tuhan, apa yang saya bisa dapat di Jawa ini? Bukan uang saja ya. Tentang saya, apa pesan Tuhan untuk saya? Saya dapat pesan Tuhan sederhana, saudara. Jer, lu hidup ini berapa lama? Kalau lu hanya hidup stabil seperti hari-hari ini, maka sia-sialah hidup syukur. Padahal secara manusia saya merasa dipakai Tuhan, tapi Tuhan mau bentuk satu hidup ini menjadi lebih baik. Hidup ini kalau sudah lebih baik, saya pikir pekerjaan akan datang juga. Pekerjaan yang baik akan datang. Saya tidak tahu apakah sekarang ada orang mau lamar kerja masih menggunakan kata kelakuan baik. Masih ya? Kuliah masih butuh kelakuan baik. Nah lihat. Dunia saja untuk mendapatkan seorang pekerja mahasiswa butuh apa yang disebut dengan kelakuan baik. Kenapa? Karena kalau tanpa kelakuan baik, maka apapun itu akan menghancurkan orang itu sendiri. Jadi Yusuf dididik tadi sebenarnya. Kalau dia katanya, dengan baik kata itu, katanya manusia ini pada dasarnya punya naluri buas di dalam hidup. Siapapun dia punya naluri buas. Kalau saudara lihat anak-anak bayi yang umur 8 bulan 1 tahun, saudara coba korek dia sudah berani itu. Bahkan begitu sama saudara, betul ya? Bahkan saya nonton bayi-bayi tertentu tuh sama kakaknya tuh ada satu video lucu. Jadi dia sebenarnya baru 1 tahun kah? Belum sampai 1 tahun kah? Lalu dia jalan-jalan, dia toki di kakak yang besar. Dia jalan ke ujung sofa. Habis itu kakaknya lihat dia gini, dia datang lagi. Akhirnya kakaknya yang besar tampilin dia. 1 kali dia nangis. Tapi saya pikir itu anak kecil.
buasnya sudah muncul. Sebenarnya Yusuf itu bukan, saya yakin dia tidak sesempurna yang kita bayangkan. Dia juga manusia, dia juga punya rasa puas. Nah, bayangkan kalau dia tidak ada dalam didikan dan rekayasa Tuhan. Saya sudah bisa bilang tadi, itu saatnya dia selesaikan seluruh saudara-saudara. Amin. Amin. Jujur, kita semua punya naluri puas. Jahat itu ada dalam diri dia. Hanya tinggal tunggu pemicu. Itu sebabnya kita sering bilang begini, kita susah 3 tahun ya, kita masih manusia. Karena naluri puas kita masih ada. Siapapun kita, mau pendeta kah siapapun, kita harus jujur, kita punya naluri puas. Nah, kalau kita tidak ada dalam rekayasa Tuhan, yang tadi saya bilang, menghancurkan kita. Ahok itu tidak bermaksud untuk menghancurkan pihak agama seberang. Tapi karena mereka tahu ada kelemahan, ada rasa puas dari diri mereka. Sekali Ahok marah, keluar itu. Dan saya harus jujur, saya juga harus belajar bahwa Tuhan mau pertama dalam rekayasa itu bukan masa depan yang baik bagi saya, tapi kita yang harus jadi lebih baik. Amin. Amin. Apa gunanya saudara punya gaji besar, tapi engkau melukai orang tuamu? Ngerti? Apa gunanya nanti saudara naik mobil bagus, tapi engkau melukai hati orang tuamu? Tidak ada guna. Karena itu yang pertama saya bilang tadi, bahwa Tuhan ingin apa? Supaya rekaannya, rekayasanya melahirkan pribadi yang baik. Pribadi yang baik lah yang akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi pekerjaan yang baik justru tidak bisa mengubah orang itu menjadi lebih baik. Kenapa orang korupsi? Kok dia ada di tempat yang justru baik, ya kan? Coba, orang korupsi ada di tempat baik atau tempat tidak baik? Tempat baik yang sering disebut sebagai tempat basah. Coba tidak ada uang saja mau korupsi apa? Dia harus ada di tempat baik dulu, dia baru bisa jadi jahat. Tak selamanya orang jahat berada di tempat yang jahat. Di tempat baik itulah justru orang yang baik tadi bisa menjadi jahat. Karena itu pribadi dia menentukan bahwa dia jahat atau tidak. Nah, saya kasih ilustrasi. Uang itu netral, betul ya? Uang itu apa? Netral. Tergantung dari siapa yang memegang uang. Uang itu bisa menjadi jahat kalau yang pegang jahat. Tapi uang itu menjadi baik kalau orang yang memegangnya baik. Berarti sederhana, yang Tuhan mau pertama mengubah kita bukan masa depan kita yang baik dulu. Mengubah kita dulu menjadi baik. Maka masa depan yang baik akan membuat kita tetap baik. Kasih tepuk tangan untuk kita. Jadi saudara, rekayasa Tuhan itu indah sekali. Mari coba kita baca. Saudara, kalau saudara lihat di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-15, saya coba baca sih. Saudara lihat ini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi. Nah, Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini naluri manusia. Kita sudah bikin dia, aduh bapak mati, siapa yang bela kita? Saudara-saudara yang bilang ini, pasti Yusuf akan bunuh kita. Pertanyaan saya, apakah betul? Dalam rekayasa Tuhan untuk Yusuf, ternyata tadi saya bilang, goalnya bukan Yusuf jadi pembesar, goalnya Yusuf jadi orang baik. Kalau tidak, keluarganya sudah mati. Yang saya suka dari ayat 16, saudara perhatikan ini. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahnya mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Saya mau tanya saudara orang sudah buang, sudah fitnah saudara, sudah kasih masuk penjara, sekarang diminta untuk baik-baik dengan orang yang bikin kita, bisa tidak? Sulit. Kalau bukan karena rekayasa Tuhan, sulit. Lu sudah bikin jengkel beta, lu sudah bikin marah beta, baru sekarang enak-enak datang minta makan. Tapi tadi saya bilang, rekayasa Tuhan
bukan hanya sekedar bikin kita jadi baik dan bangga, tapi bikin hati ini jadi baik. Supaya bukan hanya tidak bisa menghancurkan orang lain, tapi yang paling penting tidak bisa menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Saya harus jujur, saya berdoa sedikit, saya juga bisa punya hati besar seperti Yusuf. Sebab kecenderungan kita adalah membalas, kesempatan membalas. Makanya katanya Yusuf ini hatinya seperti Yesus. Waktu Yesus terangkat di kayu salib, dia bilang apa? Bapa, ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yusuf bilang ini. Tidak, Yusuf nangis. Dia nangis bukan karena dia marah, tapi dia nangis karena dia mencintai saudara-saudara. Sulit. Semua kita, termasuk saya, lagi bergumul dalam perjalanan saya menjadi seorang hamba Allah, seorang pendeta. Saya harus jujur, tidak semua pendeta memiliki hati Tuhan. Ada orang-orang yang suka Anda terbang naik tinggi, ada orang-orang yang tidak suka Anda terbang tinggi. Tapi saya selalu bilang, kalau Tuhan sudah merekayasanya, tak ada satupun yang bisa membatalkan. Banyak dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tadi pagi tidak semua datang. Puji Tuhan, saya akhirnya dipilih menjadi wakil ketua sinode GCI-NTT 1. Jujur, saya tahu ada orang-orang yang dalam tanda kutip dan merekayasa hidup saya. Tapi Tuhan mengajarkan saya. Ketika ada seorang telepon, saya bilang, Pak, sikat. Tadi malam saya bilang, tidak. Saya memilih untuk saya dibentuk Tuhan. Saya justru akan cari orang-orang itu. Dan benar saudara, orang-orang itu saya jemput mereka dengan mobil pribadi saya. Saya urus mereka. Saya mau buktikan bahwa engkau bisa merekayasa. Mungkin pernah membenci, tapi hari ini saya melayani diri. Dan saya melihat Tuhan angkat. Selama saya pahit dengan hidup ini, saya jujur, saya tidak melihat pengangkatan Tuhan. Karena Tuhan tahu kita punya diri ada puasnya, ada rasa puas tinggi sekali. Nah, sudah kita lanjut, sudah lihat ini. Ayat yang ke-16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan. Sudah ya. Kita lanjut saja pada ayat selanjutnya. Masih sama. Atau poin kedua. Tanda Anda berada dalam rekayasa Tuhan, yang pertama, hidupmu, pribadimu tentu nomor 1 akan menjadi lebih baik. Yang kedua, tanda bahwa Anda berada dalam rekayasa Tuhan adalah rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup. Sekalipun ada yang coba-coba membatalkan atau menggagalkannya. Kita sudah tahu, saya tidak perlu kasih tahu cerita tentang Yusuf. Semua orang ini menggagalkan yang namanya Yusuf. Tetapi kalau Anda berada dalam rekayasanya Tuhan, saya meyakini tangan apapun yang kita anggap sebagai tangan yang paling kuat tidak mampu membatalkan rencana Tuhan dalam hidup. Mari kita lihat. Coba kita lihat ayat. Saudara lihat ini. Ayat yang ke-20 dari Kejadian 50. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-reka untuk apa? Tadi pertama untuk kebaikan. Tapi dia yang kedua yang saya suka, dengan maksud melakukan yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini pada konteks itu adalah tadi. Kalau kita lihat sebelum kata sekarang ini, peristiwa tadi, dia mau dibunuh, dia digosip, dia dihancurkan kalau boleh bilang. Tapi akhirnya orang yang gosip itu datang menyembah dia.
Nah, kalau saudara lihat, dikasih makan oleh Yusuf, berarti dia bilang, untuk apa rekayasa Tuhan? Dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini. Maksudnya gini, saudara. Sekali lagi seperti yang saya alami hari ini, pengangkatan Tuhan yang Tuhan angkat saya. Tentu saya tidak bisa sampai titik ini kalau tidak ada perjalanan sebelumnya. Setiap orang mau seperti saya, kan? Berada pada titik hari ini menjadi wakil ketua sinode. Semua orang mau di sini, tapi orang tidak mau berjalan dari sini ke sini. Orang hanya mau kalau bisa apa sih yang membuat aku di sini, tapi mereka tidak pernah bertanya bagaimana saya bisa sampai di sini. Satu kata, rekayasa Tuhan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Pertanyaan saya, kalau begitu rekayasa Tuhan tidak bisa digagalkan, apa memang rekayasa Tuhan tidak bisa digagalkan? Saya masih punya satu jawaban. Rekayasa bisa gagal, itu bukan karena orang lain, karena Tuhan tidak bisa digagalkan oleh orang lain. Yang bisa menggagalkan adalah pertama pribadi Tuhan yang merancang, tapi yang kedua adalah kita sendiri. Bayangkan kalau Yusuf menyerah waktu itu, sudah, daripada kejar ini, jadi katanya berkas saya akan disumbang, daripada tunggu lama saya dibuang ke sumur, di penjara, berhentilah saya. Yang paling tahu perjalanan hidup saya adalah istri saya. Saya kali bukan orang yang sebenarnya terlalu kuat juga. Dalam perjalanan kadang-kadang saya ingin berhenti, saya ingin mundur. Dalam melayani Tuhan kadang-kadang himpitan, tantangan, olokan, ejekan, banyak hal kadang-kadang membuat saya ingin berhenti. Tapi ketika saya tahu bahwa kalau saya berhenti, saya yang menggagalkan rencana Tuhan. Saya mau pesan gini. Kalaupun ada orang yang mau menggagalkan hidupmu, biarkan dia coba menggagalkan. Tapi jangan engkau yang menggagalkannya. Mengerti ya? Pertama, karena Allah tidak pernah gagal. Kalau Allah tidak pernah gagal, kalau begitu yang bisa menggagalkan siapa? Orang lain. Seringkali kita gagal bukan karena Allah yang gagal. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Seringkali kita gagal bukan karena Allah yang gagal. Allah tidak pernah gagal. Tapi yang bikin gagal adalah diri kita. Mengapa kita gagal? Karena kita lebih suka lihat orang lain. Yusuf bayangkan kalau dia lihat saudara-saudaranya, malas gara-gara mereka saya dijual, gara-gara mereka saya masuk penjara, maka dia akan menjadi orang yang menyerah. Ada pegawai-pegawai bilang, Pak, sebenarnya saya ini pangkat saya sudah naik, Pak, tapi direktur atau kepala dinas negara saya tidak naik. Pak Rektor berhenti kerja. Sebenarnya mereka tidak bisa membatalkan rancangan Tuhan, yang membatalkan diri. Yusuf tidak kenal menyerah. Kenapa? Dia tahu itu hanya merupakan jalan untuk melihat rencana Tuhan tergenapi. Jadi kesusahan, air mata, penderitaan yang saudara hadapi itu adalah jalan. Jadi kalau engkau tidak bisa melihat atau engkau mau lihat sesuatu yang luar biasa, tapi tidak mau di jalan berduri, di jalan yang penuh tantangan, Anda satu waktu akan menyerah. Dan Anda yang membatalkan rencana Tuhan, bukan Tuhan. Jadi jangan pernah marah bilang gini, Tuhan tidak adil, saya Tuhan tidak sanggup merancang hidup ini. Bukan. Kita yang tidak sanggup dalam proses Tuhan. Betul tidak? Kita yang tidak sanggup dengan proses Tuhan. Tapi mau, kalau ditanya mau jadi apa? Jadi luar biasa. Prosesnya tidak mau. Bilang, saya tidak pernah gagal. Bilang, saya tidak pernah gagal. Karena Allah saya tidak pernah gagal. Tapi saya hanya gagal karena saya yang menggagalkannya. Mengerti ya? Semua ada di kita. Bayangkan kalau saya sudah menyerah 2 tahun yang lalu. Saya pernah ngomong sama istri saya, kira-kira 5-10 tahun yang lalu.
Mama kerja, kita berhenti jadi hamba Tuhan karena capek jadi hamba Tuhan. Bikin A salah, bikin B salah, bikin C salah, selalu difitnah, selalu diomong. Tapi saya pikir kalau saya berhenti, maka saya tidak sampai pada titik ini. Kalau gitu sederhana bukan? Orang yang mengalami rekayasa Tuhan harus meyakini Tuhan tak pernah gagal. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Kalau Tuhan tak pernah gagal, rancangannya tak pernah gagal. Jadi kalau kau gagal, karena kau yang menyerah. Amin. Manusia itu memang tidak tahan dan tidak tega. Jadi saya cerita sedikit mengenai anak bungsu saya yang ke Malang kuliah sekarang. Biasa masuk masa-masa ospek, mereka dibentak, mereka masuk lumpur. Sebagai bapak yang juga punya anak kandung, saya tidak tega dong. Jadi waktu saya antar semua sudah masuk asrama, dia tidur dengan saya masih di atas tempat tidur yang sama. Karena saya belum tega lepas dia sendiri. Seperti burung Raja Wali, dia masih anak-anak, saya takut sekali. Saya tidur dengan dia. Tapi Tuhan itu baik. Nah, teman dosen saya mengatakan, atau teman yang menjadi dosen mengatakan, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta bikin begini nanti anak-anak lain bilang apa? Saya bilang, oke, kamu pergi. Nah, setelah saya di luar, saya juga tidak bisa lihat dia. Tapi saya dapat kiriman foto. Suatu waktu saya dapat kirim dia lagi dalam lumpur. Air mata saya jatuh. Saya bisa bayangkan dia dibentak. Bangun! Tertidur! Ada yang tidur di dalam. Belum lagi, kalau satu hari saya lihat di sini kayak darah. Saya bilang sama mama, tangan ke panitia. Itu darah. Kalau istri saya bilang tidak, itu lumpur. Saya maksud gini, saya tidak tega dengan proses itu. Yang saya takut ini, di malam terakhir mereka sudah lelah capek. Ada orang kirim, dia lagi nangis. Oh, hati saya tambah hancur. Dia lagi nangis. Saya tahu dia mungkin lelah capek. Dalam keadaan dia nangis, saya coba hibur. Biasanya itu kalau saya telepon dia, saya guyon, orang bukan bilang menggila, dia suka tawa. Saya menggila juga tidak, air mata jatuh itu. Wah, akhirnya saya bilang, kalau ada yang begini pulang, Bapak besok belum berangkat. Mama masih bilang pulang. Saya maksudnya gertak dia. Tapi hati saya sebagai seorang bapak ya kasihan ini. Lalu dia bilang, Bapak, ini nanti jam 10 sampai jam 3 pagi kami lanjut. Waduh, saya makin gundah gulana karena saya tahu mereka lelah sekali. Itu sekitar jam 9. Jadi jam 10 mereka harus bangun malam itu sekitar setengah 10 ya saya telepon ini. Berarti tinggal setengah jam. Tidak mungkin dia baring-baring setengah jam. Jam 10 sampai jam 3. Jadi jam 10 sampai jam 3 saya tidak tidur. Saya tunggu sampai kapan jam 3. Saya takut dia menyerah. Kalau dia menyerah, tahun depan dia kembali lagi dari awal. Itu lebih berat lagi. Saya bilang Tuhan kasih kemampuan dia supaya jangan dia menyerah lalu dia bilang, aduh saya tidak kuat. Maka dia harus pulang lagi tahun depan. Berarti prosesnya lebih panjang. Setelah jam 3 saya bisa tidur. Lalu 1-2 hari saya tanya, bagaimana? Waktu itu saya takut dia pingsan atau apapun terjadi. Lalu dia bilang, tidak apa-apa. Jam 2 itu saya sudah selesai. Saya bilang, Bapak tidak tidur sampai jam 3. Dia tidak cerita. Kenapa jam 2 selesai? Jadi kami setiap kelompok yang bisa jawab, pulang lebih tempo bisa istirahat. Jadi jam 2 dia sudah bisa. Jadi sudah beres, sudah. Jadi waktu hari terakhir saya minta video, saya bilang saya desak panitia kasih saya video. Dan mereka kasih video, dia nangis, tapi nangis itu sudah penutupan. Nangisnya nangis bahagia. Saya bilang, kenapa dia nangis lagi? Tidak bahagia Bapak karena selesai.
Mau saya begini, proses rekayasa Tuhan menyakitkan. Tapi kalau kau sabar sebentar, engkau tidak mengulang lagi dari awal. Engkau terus naik, dan naik. Pada proses Tuhan itu, Tuhan mau kita terus naik. Jangan menyerah. Setiap kita punya proses. Pendeta punya proses tersendiri. Anda punya proses tersendiri dengan keluarga. Anda punya proses dengan teman, sahabatmu. Setiap orang bisa mengecewakanmu. Kalau engkau berhenti, maka berhentilah segala sesuatu. Teruslah berjalan bersama Tuhan, karena tidak ada yang gagal di tangan Allah yang perkasa. Masih tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan. Yang ketiga, next. Yang ketiga, dalam rekayasa Tuhan, Anda harus tahu kalau Anda ada dalam rekayasa Tuhan, dengar baik-baik. Tidak ada rekayasa Tuhan yang hanya ingin menjadikan engkau orang luar biasa, tapi itu hanya untuk kepentingan dirimu. Selalu ada tujuan Tuhan di balik rancangan Tuhan. Dalam rekayasa Tuhan, Dia ingin saudara tahu, saudara bukan hidup untuk dirimu, tapi engkau harus hidup bagi orang lain, alias jadi berkat bagi orang lain. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Masih dalam ayat yang ke-20. Sudah lihat ini. Ini menarik. Tadi saya bilang, selama ini saya berpikir, rancangan Tuhan itu akhirnya menjadikan dia Perdana Menteri di Mesir. Ternyata setelah saya baca, baru saya paham bahwa pertama untuk bikin dia pribadi jadi baik, dia bisa mengampuni saudara-saudara, betul ya? Yang kedua, dia menjadikan orang yang percaya Tuhan, bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang gagal. Dia makin kuat imannya. Tapi yang ketiga, dalam rekayasa Tuhan, dia bilang, untuk apa? Untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar, yaitu keturunan Yakub. Saudara-saudara, jadi proses Tuhan yang menyakitkan untuk Yusuf, ternyata untuk siapa? Bukan untuk Yusuf, tapi untuk saudara-saudara, alias bangsa Israel, bangsa yang besar. Saya kasih tahu saudara, terjemahannya gini. Kalau saudara ada dalam proses Tuhan yang benar, dalam rekayasa Tuhan yang benar, ingat, kelak kalau kau jadi seseorang, entah jadi hamba Tuhan yang besarkah, entah jadi pejabatkah, ingat, Dia tidak pernah menjadikan engkau untuk menjadi engkau sombong dan egois. Tetapi dengan engkau jadi sesuatu, engkau harus bisa menjadi berkat. Mengerti ya? Makanya waktu kami kuliah dulu, Pak Pendeta Vicky, dan saya buktikan bahwa teman-teman saya sampai hari ini benar-benar luar biasa. Kemarin saya jalan ke Bandung, kemana-mana itu teman-teman satu kelas. Kami pernah janji gini, siapa yang jadi lebih dahulu orang besar, maksudnya kalau dia jadi pendeta lebih besar, diberkati, dia tidak boleh lupa untuk menolong yang miskin, yang masih merintis, yang masih merayap dengan dana. Dan akhirnya saya bukan hanya ditolong oleh mereka yang telah diberkati di Jakarta, tapi tadi pagi saya bersaksi, masih ada 2-3 teman saya yang masih merintis, pada umur mereka sudah lebih tua dari saya, susah makan. Saya digerakkan Tuhan untuk jadi berkat. Saudara, saya kirim mereka, bagi mereka sedikit, tapi saudara tahu, yang mereka sambut saya seperti seorang presiden. Terima kasih Jer, terima kasih Jer. Apapun rekayasa Tuhan untuk menjadikan engkau luar biasa, ingat, engkau tidak dijadikan untuk kepentingan diri, tapi untuk kepentingan orang lain. Amin. Amin. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak punya uang banyak, tapi karena saya punya link dengan orang-orang pusat, maka saya akan coba bisa membantu beberapa teman-teman yang ada di desa, yang ada di gereja kami. Dan beberapa istri saya tahu mereka tidak bisa bangun, saya bangun hubungan dengan di pusat, dan saya bilang, tolong orang ini, tolong orang ini. Walaupun sebenarnya saya perlu, tapi saya mendahulukan mereka, karena saya percaya saya seperti Yusuf. Kalau jadi, itu bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini saudara suatu saat sudah jadi bos, Kak Kiki, suatu saat adik sudah jadi bos, ingat,
jam kumpul harta untuk diri. Lihat kawan, kuliah mungkin. Kawan dulu, kita sudah ada uang dia beli bakso. Nanti lihat waktu teman kuliah, kalau Anda sudah jadi gembala sidang yang besar, undanglah temanmu dari desa. Sekali-sekali kau khotbah ya, itu hanya alasan saja supaya kau bisa memberkati dia. Itu begitu. Jadi itu memelihara suatu bangsa. Kadang-kadang kita tidak kan? Kita malah terbalik. Kita mau bilang sama, lu lihat lu gagal, kita sukses. Kalau sampai di sini itu namanya kesombongan. Dan Allah tidak pernah merekayasa seseorang hanya untuk pada titik kesombongan. Tapi satu, supaya dia bisa menolong orang lain dan memberkati orang lain. Kasih tepuk tangan itu. Ketika saya renung ini, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Betul, Tuhan luar biasa. Dia bentuk Yusuf itu luar biasa. Saya kembali, saya bilang, saya pikir selama ini waktu saya baca Alkitab, goalnya yaitu dia jadi Perdana Menteri. Tapi tidak, Perdana Menteri itu hanya tangga supaya kalau dia tarik berkat, itu tidak nyangkut di dia saja, tapi nyangkut pada saudara-saudara. Bayangkan kalau dia tidak diangkat di sana, maka saudara-saudaranya mati. Mengerti? Kalau engkau kakak, engkau lebih diberkati. Lihat adik-adikmu. Nanti adik-adik juga itu yang adik-adik dona. Kalau kakakmu belum sukses, jangan waktu dia masih kecil toki-toki selalu. Sehingga waktu lu ketemu jodoh, kawin orang bang, kalau saudara tahu sebantu kakak dulu beta kecil dia toki-toki beta. Kalau itu yang terjadi, Yusuf bisa bilang begitu. Betul ya? Itu kakak-kakak yang toki dia kan? Tapi waktu dia jadi, dia bilang, aku dipilih untuk memelihara suatu bangsa. Nah di Nazaret juga begitu. Nanti di Nazaret itu kita tidak tahu siapa yang dahulu jadi orang luar biasa. Kalau sudah jadi orang luar biasa, tanya Pak Gembala. Pak Gembala, situ siapa yang belum ada kerja? Oh ini belum ada kerja. Oke. Bisa tolong dia? Bisa. Ngerti? Mengerti? Janji. Saat ada yang di sini sukses, itu bukan untuk kasih kau tambah kaya, tambah sombong, tapi justru dengan itu kau jadi berkat. Amin. Paul, kalau jadi gembala sidang besar, satu waktu ingat Jepon. Kalau Jepon jadi gembala besar, ingat Paul. Amin. Ini hari kita susah sama-sama jadi mahasiswa, makan gorengan. Dulu zaman saya di Jawa Timur itu makanan yang paling murah namanya menjes. Menjes itu dari ampas tahu, ya, apa? Paling murah. Kemarin waktu mereka ajak saya makan di restoran mahal, saya pikir-pikir, luar biasa. Dulu kami menjes. Sekarang mereka duduk kami, lalu diajak ke tempat minuman kopi yang namanya Kenangan. Sekarang lagi terkenal kopi Kenangan. Waktu saya duduk-duduk, saya pikir Tuhan ini baik ya. Ternyata mereka diberkati, mereka tidak lupa saya. Mereka tidak pernah orang bilang GP. Mereka memberkati. Karena itu saya sadar diri. Saya masih ingat juga waktu saya dapat mobil pertama kali. Ini gembalanya Kak Novi ini, Ibu Ita sekeluarga. Jadi waktu saya dapat mobil pertama kali, saya ingat persis. Saya pikir begini, kan bagus tuh kalau ada motor, ada mobil, sehingga secara manusia kalau orang lewat, mundur dengan mobil, begitu itu manusia. Jadi waktu saya punya ini, saya pikir juga sisi lain begini, kalau ada macet atau ada buru-buru, saya pakai motor. Lalu kalau tidak buru-buru hujan, saya pakai mobil. Tapi waktu saya dapat mobil, mereka datang satu pagi, satu siang, satu malam. Bapak sudah pakai auto, jadi kasih kita itu motor. Itu motor saya dulu beli. Manusia, saya dalam hati. Tuhan. Memang mereka tidak ambil gratis, karena saya lagi cari pasaran untuk bisa cat mobil waktu itu. Jadi pasarannya masih 13,5 juta waktu itu. Supra X. Jadi
Malam-malam saya tidur. Tuhan, mereka bilang, Bapak sudah auto lebih besar, kasih bini motor sudah, kasih kami murah sudah. Saya tidur malam tidak bisa sono. Lalu saya bangun pagi, saya bilang, ada duit berapa sih? Saya membayangkan mereka bilang ada 9 atau 10 kayak beda 3 juta kan sudah apa? Lalu dia tanya, saya tanya, ada duit berapa? 5 juta saja dalam hati Tuhan. Udah kalau 5 juta di mana pada jalan itu? Saya bilang, sudah bisa tambah lagi, sudah bisa, sudah tidak bisa. Karena saya masih butuh berapa kalau 13? Saya kira 7,5 juta. Jadi tidur hampir 8 ya. Saya tidur malam, hati saya ini diganggu. Lu ini memang egois yang minta. Kasih sudah. Maka bangun pagi saya bilang sama mereka, mana gua? Ini SNK MPPK, pergi sekarang. Pergi sekarang. Mereka bilang, betul kawan, betul pergi sekarang. Sebelum saya berubah, mereka ambil pagi-pagi, gila. Saya bilang, iya supaya saya jangan lihat lagi. Sebab kalau saya lihat bisa saja Pak. Dan saya bilang, jangan bawa beberapa bulan, jangan bawa motor itu ke sini. Supaya saya tidak ingat-ingat gitu. Waktu mereka jalan, hati saya puas. Dan waktu mereka belum jalan itu rasanya berat. Sebagai seorang manusia lebih baik kumpul lebih banyak. Tapi Tuhan bilang, no, kasih. Kemarin drum, kita punya drum lama itu saya pikir ini kakek-kakek dan itu drum kenangan karena gereja ini berdiri pertama beli itu drum. Saya datang, istri saya sudah kasih ngaji orang Bohong, saya tidak tahu saya berlutut lama dapat itu drum. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita harus rela karena Tuhan memberkati kita untuk memberkati. Sudah, kita selesai lalu kita doa. Yang terakhir lalu kita berdoa. Yang terakhir, rekayasa Tuhan ditandai dengan ini, supaya saudara dapat melihat masa depan yang luar biasa. Mari kita lihat ayat terakhir, ayat 22. Sudah lihat ayat 22. Saya suka dengan ayat 22, saudara. Rekayasa mereka adalah Yusuf cepat mati, betul ya? Lempar ke sumur kering supaya cepat mati. Masuk penjara mungkin saja di sana disiksa dan harus mati. Kan waktu itu dianggap sebagai orang yang mengganggu kehidupan daripada siapa namanya? Potifar. Tapi perhatikan apakah Yusuf mati? Bahkan sampai ada isu gini, mereka bunuh apa? Binatang, lalu laburi bajunya yang mewah itu. Dan cerita kepada Bapak, Yusuf sudah mati. Jadi mereka sebenarnya rindu kalau bisa Yusuf mati. Kalau Yusuf mati apa yang terjadi? Pertama, rancangan Allah juga mati dalam hidupnya. Tapi saya tanya saudara, apakah Yusuf mati dalam waktu singkat? Tidak. Coba lihat ayat ini, indah sekali. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Lihat, orang pingin dia mati segera, tapi dia umur panjang. Kedua, ayat 3. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasya lahir di pangkuan Yusuf. Lihat, mereka berpikir bunuh dia, maka masa depan dia suram. Bunuh dia, maka karirnya selesai. Bunuh dia, supaya yang namanya Yusuf tidak pernah ada di dunia ini. Tapi dalam rekayasa Tuhan, tidak ada yang mampu membunuh. Makanya jangan bilang begini, saya mati ini gara-gara orang suami saya. Hai, saya tahu kuasa kegelapan itu ada, Alkitab juga bicara. Tapi saya tidak mempercayai bahwa kuasa setan mampu membunuh, kalau apalagi kalau ada dalam rekayasa Tuhan. Justru sebaliknya, Yusuf melihat masa depan, umurnya panjang, lalu dia bisa melihat, bukan hanya lihat kehidupannya,
tapi dia masih bisa lihat anak cucu cicitnya. Terjemahannya begini, orang boleh merancang saudara, tapi bisa saja terbalik. Ketika orang mau membunuh pelayanan, membunuh masa depan, membunuh perjalanan hidupmu, bilang sama dia, lu salah orang, karena kami memilih ada di bawah rekayasa Tuhan. Sekali lagi, orang mau coba bunuh karirmu, masa depanmu, selama engkau ada dalam rekayasa Tuhan, justru terbalik, engkau akan lihat masa depan yang hilang gemilang. Kita kasih tepuk tangan dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Saya belajar satu hal.